Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu-ibu jamaah dan anak-anak kami yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka bermajelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Selawat kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang proses sejarah kisah pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di beberapa tahun usia Rasulullah. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan yang lewat kita jelaskan bahwa Rasulullah itu orang yang terpelihara dari perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang dia itu tidak haram secara hukum, tetapi tidak bermanfaat, merendahkan muru'ah, perbuatan yang tidak beradab. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lewat, dan itu umur Rasulullah umur 10, 11 sampai 12 tahun. Di umur 13, 14, 15 itu sebenarnya terjadi harbu pijar. Harbu pijar itu adalah disitulah peperangan yang pertama, umur lebih kurang 15 tahun. Tapi tema ini kita ringkaskan saja karena memang kisahnya juga sangat ringkas. Harbu pijar itu karena perebutan kekuasaan dan kemudian terjadi peperangan antara dua belah suku. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua riwayat yang menjelaskan karena harbu pijar itu dia terjadi di bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini syariat ini mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peperangan yang tidak boleh dilakukan pada bulan ini. Maka ada dua riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah dalam harbu pijar itu termasuk diterangkan dalam sirah Ibnu Hisham bahwasanya ikut Rasulullah padahal di bulan-bulan terlarang. Dalam hadis yang dhaif sebenarnya hadis ini bahkan sampai dhaif jiddan kata Ibnu Hisham. Maka Rasulullah sampai kemudian mengambil panah-panah yang dijadikan untuk berperang oleh musuh. Tapi riwayat yang lain menjelaskan bahwa Rasulullah tidak ikut. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut karena bulan yang diharamkan. Dan kemudian pamannya yang bernama Abu Thalib juga melarang ikut setiap suku Quraisy yang dari Bani Hashim, itu mereka tidak ikut. Itu sekilas tentang harbu pijar. Baru kemudian perjalanan sejarah bagaimana nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan siapa, Bu?
Halo Bu, udah selesai bagi kuenya dengan Khadijah. Kondisi perekonomian kehidupan Rasulullah itu sulit. Dengan pamannya, dengan siapa dia tinggal Bu? Halo Bu, Abu Thalib. Karena susah. Maka apa dikatakan oleh Abu Thalib, dipanggil Rasulullah, ana rajulun la malali. Aku ini, wahai Muhammad, anakku, aku ini adalah, ya bisa dilihatlah kondisi kita, saya tidak punya harta, kakekmu ini tidak punya harta. Apalagi posisi Abu Thalib saat itu sebagai seorang pemimpin. Maka kemudian pemimpin dahulu ini beda dengan pemimpin sekarang, Pak, Bu. Kalau pemimpin dahulu itu mereka menjadi pemimpin bukan hanya keluarga mereka yang mereka pikirkan, tapi bagaimana masyarakat di bawah kekuasaan mereka. Dan mereka tidak pakai gaji. Dalam sejarah pemimpin yang pakai gaji itu mulai dari zaman apa, Bu? Zaman Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu diusulkan karena Abu Bakar ini kan dia jualan apa, Bu? Jualan emas. Pasar jualan emas kan? Ibu tahu jualan emas, Bu? Halo, Bu. Kurang fokus nampaknya, Ibu. Jualan emas. Abu Bakar itu jualan emas, dia pengusaha. Maka kemudian melihat kondisi seperti Umar ngasih usul. Ini kayaknya kurang fokus nih dalam memimpin masyarakat. Takut nanti terbengkalai malahan. Padahal sebenarnya enggak terbengkalai. Maka diusulkan oleh Umar agar Abu Bakar itu dapat gaji. Sebelumnya pekerjaan siapa? Abu Bakar itu jualan emas, Pak, Bu. Dan dulu emas murni. Tapi kalau sekarang wallahu a'lam. Konon katanya ada juga yang jual emas itu dikurangi kadarnya. Mohon maaf kalau bapak-bapak ibu yang jual emas ya. Kurangi kadar emasnya, perjualbelikan. Cepat dia kaya. Maka yang dimakan itu haram tuh kalau begitu, Bu. Tidak boleh. Maka jadi tidak ada dulu gaji untuk menjadi seorang pemimpin itu. Bahkan mereka yang mengeluarkan. Maka Walid, pembesar-pembesarnya itu kan ada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu kalau musim haji, Bu, musim haji itu dia memotong unta 10 ekor setiap hari. Berapa, Bu? 10 ekor setiap hari. Dan 10 ekor itu untuk 1 ekor maka kemudian itu sampai 100 menu. Jadi setiap orang yang haji itu diberikan makan gratis. 100 setiap hari. Berarti kali 10. 100 kali 10 berapa? 1000. Maka 1000 bungkus setiap hari itu disiapkan oleh Walid bin Mughirah. Untuk siapa? Orang yang berangkat haji. 10 setiap hari kali 10 hari. Berarti berapa itu? Banyak. Kita kalau motong kambing berapa kambingnya? Kemarin cuma 3 kambingnya. Alhamdulillah kurang. Jadi besok kalau buat ibu mau puasa misalnya, maunya jangan 3 kambingnya, 5. Karena memang jamaahnya banyak. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Walid bin Mughirah orangnya dermawan. Maka siapa Walid bin Mughirah ini, Bu? Ini ayahnya Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah ini ayahnya Khalid bin Walid. Orang kaya raya, dermawan, setiap orang yang datang haji di situ diberikan makanan cuma-cuma, semuanya gratis. Jadi memang pemimpin zaman dahulu itu identik dengan kedermawanan, Bu. Kalau pemimpin sekarang kan enggak semua, tapi sebagian. Enggak sebagian, tapi kebanyakan. Dia kalau kondangan nyumbang, ke sana nyumbang, tapi kemudian dipotong sama dia. Apa namanya? Apa yang dipotong sama dia itu anggaran. Ambil ini, ambil itu, ambil itu. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Walid bin Mughirah itu bersedekah. Kepemimpinan dahulu identik dengan kedermawanan. Sampai kemudian kalau seandainya ada seorang nabi, maka yang paling cocok untuk menjadi nabi itu adalah Walid bin Mughirah karena dermawannya. Jadi dulu identik sekali memang dengan kepemimpinan. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kapan ketika kondisi sulit seperti itu, maka kemudian disinilah Rasulullah SAW mencari pekerjaan. Sebelumnya sudah terbiasa Rasulullah bekerja, mengembala kambing itu sudah biasa. Maka kemudian disampaikan oleh pamannya, wa hadza iru qaumika qad hadar. Wahai anakku, nanti akan ada rombongan yang akan datang. Kemana mereka? Mereka akan berdagang, go internasional. Jadi bukan hanya kemudian dari kota ke kota, tapi dari negara ke negara. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Maka kemudian bentar lagi, wahai anakku, nanti akan datang kelompok segerombolan yang berdagang yang mereka menuju Syam. Maka kemudian disampaikan oleh pamannya, wa Khadijah bintu Khuwailid. Nah, ini di sini ya. Sab'atu rijalan min qaumika bi'iril laha. Pedagang itu yang kelas atas, kelas besar itu nanti kemudian akan datang kelompok-kelompok mereka, dan di situ ada seorang pedagang yang terkenal wanita, saudagar yang bernama Khadijah. Jadi di sini pertama Bu, Rasulullah mendengarkan nama Khadijah itu. Ibu dulu pertama dengan bapak di mana? Pertama langsung kan? Wah, atau kemudian kisah yang lain tidak suka dulu. Nah, Rasulullah tidak mengira. Oh, ada nama Khadijah. Maka kemudian walau ji'taha fa'aradta nafsaka la'asarat ilaika. Kalau kamu nanti menemuinya, jumpa dengan mereka, maka kemudian mintalah pekerjaan kepada mereka. Kalau mereka tahu kamu, maka kemudian pasti mereka akan menerimamu sebagai seorang yang membantu pekerjaan mereka. Jadi ini Ibu, pertama bahwa posisi Abu Thalib sebagai ayahnya itu bahwa apa? Bahwa ketika sulit seperti itu tidak melulu menekan. Dan kita terkadang mau juga tuh Bu. Ini dalam setiap sirah sejarah kita ambil manfaat dari itu. Kita kalau punya anak, kadang sudah kita kuliahkan S1, bahkan sampai kemudian S2. Begitu sudah S2, tak dapat dia kerja, marah kita. Kamu ini nak sudah S2, sudah berapa? Sudah S1, sudah berapa biaya saya berikan kepadamu? Kamu juga tak dapat bekerja. Tak boleh seperti itu. Berikan jalan keluar. Apalagi sekarang susah bekerja Bu. Mana-mana susah kerja. Maka jangan ditekan anak. Nah, Abu Thalib itu memberikan gambaran. Kamu kalau ingin bekerja di sana ada Khadijah namanya, lamarlah pekerjaan kepada dia. Saya yakin 100%, insya Allah kalau dia tahu kamu, dia pasti menerima kamu. Jadi begitu. Ini kalau kita punya anak, jangan melulu ditekan Bu. Berikan solusi, jalan keluar, bukan kemudian lama-kelamaan tertekan, akhirnya dia stres. Tidak sedikit orang yang kemudian ya, anak-anak yang sudah selesai kuliah stres. Karena selama kuliah tak tahu dia bekerja. Dia cuma dikirim oleh ayahnya, dikirim oleh ibunya belanja. Begitu masuk ke dunia kerja bingung dia. Karena selama kuliah tak tahu dia bekerja. Dia cuma terima duit. Begitu terjun ke lapangan tentu bingung dia. Maka sabar. Apalagi kalau perempuan, kalau sudah selesai kuliah, jangan menuntut dia untuk bekerja terus. Ya udah, kalau udah ada yang melamar dia, nikahkan saja. Selesai cepat. Nah, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Subhanahu wa taala.
Maka kemudian sampailah kabar itu kepada Khadijah. Kabar apa? Bahwa ternyata ada seseorang yang sangat jujur. Jadi ciri-ciri itu, orang-orang yang jujur itu sudah sampai kepada Khadijah tentang Muhammad. Maka ada dua riwayat. Dalam satu riwayat dijelaskan yang datang untuk meminta bekerja, satu riwayat Rasulullah. Di riwayat yang lain yang datang justru apa? Anggota-anggotanya Khadijah yang datang untuk menemui Rasulullah. Maka katanya, ana uqtika ma a'ta rajulan min qaumi di'fa ma a'ta rajulan min qaumi. Maka kemudian Khadijah itu ketika bertemu dengan Muhammad, maka kemudian silahkan bekerja dengan saya akan menggajimu 2 kali lipat. Jadi itu Bu. Jadi gaji Nabi Muhammad SAW itu ketika bekerja dengan Khadijah itu ditawarkan gajinya 2 kali lipat dibanding karyawan-karyawan yang lain. Karena memang begitu nanti sudah bekerja Rasulullah dengan Khadijah, itu terbukti Bu, pekerjaan Rasulullah itu memang luar biasa dibanding dengan yang lain. Dia sampai mendapat keuntungan 2 kali lipat dibanding karyawan yang lain. Karena Rasulullah itu cerdas, pintar. Begitu sampai ke Syam, maka Rasulullah melihat peluang itu luar biasa, sehingga kemudian dagangan-dagangan yang diperjualbelikan oleh Rasulullah itu jauh keuntungannya dibanding saudagar-saudagar yang lain, pedagang-pedagang yang lain yang itu adalah anggota Khadijah. Bahkan ketika pulang dari Syam, itu Rasulullah membawa dagangan juga. Jadi berangkat dari Mekah, pergi ke Syam bawa dagangan, habis dagangan, pulang dari Syam bawa dagangan juga, lalu kemudian diperjualbelikan oleh Rasulullah nanti di kota Makkah. Karena memang Rasulullah itu orang yang jago dalam segala bidang, termasuk dalam berdagang. Maka wajar semua orang sayang. Kita pun kalau punya karyawan seperti itu, baik, penurut, tidak bolos gitu kan, maka kita sayang juga kepada mereka. Tapi perkara karyawan baik atau tidak baik, kita juga harus sayang kepada mereka. Jangan terlalu kejam ke karyawan Bu, apalagi kemudian sampai terlambat gaji. Ini luar biasa ini. Karyawan tekan terus kan, dasar kamu karyawan tak berguna, dalam hati dongkol gitu. Tapi gaji terlambat. Ini orang zolim seperti ini Bu. Tak boleh. Keringatnya begitu dia sudah selesai bekerja, langsung berikan gaji. Jangan menunda-nunda, jangan kejam kepada orang yang kemudian di bawah kekuasaan kita. Itu tak boleh. Maka Rasulullah SAW dia bekerja profesional, tak ada embel-embel yang lain. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasulullah SAW itu apa namanya? Ketika Rasulullah menginginkan satu makanan domba untuk dimasak, maka disampaikan oleh Rasulullah kepada pembantunya, kamu pergi ke pasar beli domba, nanti kemudian sampai di sini kita masak dan kita makan. Maka dikasih oleh Rasulullah 1 dinar. 1 dinar itu kan 1 ekor domba, 1 ekor kambing yang sekarang harganya lebih kurang 2 juta. Berangkat pembantunya ke pasar. Ketika berangkat ke pasar, apa yang dilakukan oleh pembantunya? Maka pembantunya itu dia 1 dinar itu diberikan domba. Sesudah diberikan domba, lalu dijual, dapat keuntungan, beli domba lagi. Jual, dapat keuntungan, beli domba lagi. Begitu sudah pulang, maka kemudian pembantunya itu membawa 1 ekor domba dan 1 dinar. Jadi luar biasa Bu. Bawa uang dinar, harga 1 domba. Begitu sudah berangkat,
Maka kemudian setengah hari di sana, pulang bawa dinar tetap utuh, lalu kemudian bawa domba. Lo ditanya sama Rasulullah, lo kok bisa duit dinarnya tidak habis? Kambingnya juga ada. Maka kemudian, aku menerapkan sistem berdagang yang engkau terapkan, wahai Rasulullah. Itu baru pembantunya. Belum apa? Belum lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebiasaan Rasulullah itu adalah dia sering ke pasar. Jadi Rasulullah itu sering ke pasar. Ngapain? Controlling pasar, cek pasar. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikatakan bahwa seburuk-buruk tempat, memang ada hadis begitu. Bahwa seburuk-buruk tempat adalah pasar. Bukan berarti kita menghindar dari pasar. Justru kita masuk ke situ, lalu kemudian apa? Kita ikut bersaing di situ agar tidak terjadi riba. Ini sekarang banyak juga kita nyalah-nyalahkan. Apa namanya itu? Oh, dasar ini curang cara jual belinya. Mat-mat itu kan? Kita bilang curang cara jual belinya. Orang kita juga kemudian begitu jualan tak sesuai dengan syariat Rasulullah. Saya kalau pagi ya, tadi pagi Bu, habis token saya lebih kurang jam berapa itu? Jam 2 lebih kurang. Token habis. Sudah hidupkan HP itu jadi lampu. Tapi begitu kita mau beli pulsa, di mana yang ada? Mana warung Islam yang buka? Pagi subuh itu, mana ada warung Islam yang buka? Kita ingin belanja ke mereka. Yang mereka adalah orang Islam. Kita ingin belanja ke mereka, tapi tidak ketemu. Nah, terpaksalah di situ kita belanja. Nah, maka kalau ingin dapat berkah pagi-pagi itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada awal paginya. Buka pagi itu. Loh kan belum ada orang yang belanja. Paling tidak buka pintunya. Supaya apa? Supaya dapat berkah. Jadi yang mengamalkan hadis Rasulullah buka pagi itu bukan kita, tapi mereka. Nah, ini luar biasa, Bu. Nah, ini yang kemudian diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah sering ke pasar. Maka itu nanti menjadi pertanyaan bagi mereka, kenapa Muhammad itu pergi ke pasar? Ya'kulu fit ta'am wa yamshi fil aswaq. Bahwa Nabi itu makannya kok biasa saja dan mereka pergi ke pasar juga. Masa Nabi seperti itu? Karena mereka menginginkan bahwasanya apa? Nabi itu dari kalangan malaikat, orang-orang Quraisy. Ini argumentasi mereka saja sebenarnya. Nanti kalau Rasulullah tidak ikut ke pasar, maka ditawarkan kepada Muhammad, susah ekonominya. Bukan, Rasulullah itu bukan yang susah ekonominya. Rasulullah itu orang kaya. Dalam satu riwayat, Bu, Rasulullah itu menikah dengan Khadijah. Ada beberapa riwayat yang mengatakan maharnya Rasulullah itu dengan Khadijah itu 17 ekor unta. Dalam Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakpuri. Kalau 40 kali 17 sudah berapa itu? Lalu ini yang benar sunnah itu. Ada kawan, tidak sebut namanya. Ustaz, tolong carikanlah sama saya istri. Tapi yang mau diajak menderita. Saya bilang, mana mau orang diajak menderita? Yang mau ikut sunnah. Iya, kalau mau ikut sunnah, Rasulullah itu maharnya 17 ekor unta. Itu sunnah tuh. Yuk amalkan gitu. Mana mau yuk diajak menderita? Makanlah tuh cinta tuh ya. Ya, kalau mau alhamdulillah, kalau dalam kata, tapi Ibu bersabar juga walaupun kemudian kehidupan susah, ya itu kondisi yang menuntut kita harus untuk bersabar. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa kata pamannya Abu Thalib? Hadza rizqu qad saqa wallahu alaihi. Maka ketika diterima Rasulullah bekerja dengan Khadijah, ketika dalam satu riwayat yang lain Khadijah meminta Rasulullah untuk bekerja, maka apa kata Abu Thalib? Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, kalau kondisi keadaan kita susah hari ini,
maka yakinilah semuanya itu datangnya dari Allah. Aduh, payah sekarang cabai mahal. Ya memang sudah begitu. Kondisinya sudah begitu. Aduh, sekarang payah suami saya tak bekerja. Ya sudah, bertawakal kepada Allah. Ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah akan membuka jalan keluar. Jalan keluar itu bukan hanya berarti dalam bentuk uang, tapi kemudian Allah berikan ketenangan yang tidak bisa dibayar dengan harta yang mahal. Ketenangan, Bu. Tawakal. Maka Nabi Musa itu ketika dia naik ke Gunung Sinai, dibawa istrinya dalam keadaan ingin melahirkan, ada api. Aku pergi mau ke sana dulu, wahai istriku. Aku melihat ada api di sana untuk menghangatkan tubuhmu. Maka di gunung itulah kemudian Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa bawa tongkatnya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu, hai Musa? Qala hiya asa atawakka'u 'alaiha wa ahassu biha 'ala ghanami. Yang ada di tanganku ini ya Allah adalah tongkat. Aku jadikan untuk bersandar. Maka ketika dijadikan untuk bersandar itu, Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa. Lalu kemudian kujadikan untuk bersandar, dan tongkat ini kujadikan untuk mencari makanan domba-dombaku. Atawakka'u 'alaiha wa ahassu biha 'ala ghanami. Lalu kemudian lebih dari itu ya Allah, ketika kujadikan tongkat ini untuk mencari makanan domba-dombaku, kalau engkau kehendaki ya Allah, lebih dari itu. Dan itu perkataan Nabi Musa kepada Allah. Kalau engkau kehendaki ya Allah, lebih dari dua itu fungsinya. Lebih dari bersandar dan kemudian lebih dari mencari makanan domba. Maka kemudian jelaslah nanti baru dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam manfaat yang Allah berikan melalui tongkatnya itu. Ketika berlawanan dengan pensihir Fir'aun, maka dilemparkan tongkatnya. Menjadi apa, Bu? Dari ular. Dimakannya semua. Sehingga kemudian pesihir itu pun apa? Dia kagum. Ini bukan sihir. Ini di atas dari sihir ini. Mukjizat ini. Mereka masuk Islam. Walaupun nyawa mereka menjadi tantangan. Ketika Nabi Musa alaihissalam menjatuhkan tongkatnya ke sungai, ke lautan, semuanya menjadi merah. Menjadi bahan dakwah bagi Fir'aun. Ketika Nabi Musa kemudian seluruh suku-sukunya susah dalam kehidupan ekonomi. Ketika dikejar-kejar, dipukulkan oleh Nabi Musa alaihissalam ke batu, memancar 12 mata air. Maka dari situlah suku-suku dari Yahudi itu. Ketika Nabi Musa dalam keadaan kondisi kepepet, tidak ada lagi jalan keluar, dikejar-kejar di mana? Di laut itu. Lalu kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya, terbelah laut tersebut. Nah, ini menjadi kesimpulan bagi kita, Bu. Ketika sudah diserahkan kepada Allah semua dan segala urusan kita, maka lebih dari yang kita duga bahwasanya kekuatan yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melebihi dari segalanya. Maka ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kondisi ekonomi kita sedang susah, maka kemudian serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang itu. Jangan sampai kemudian orang kadang nggak sabar, Bu. Nggak sabar menjadi miskin, maka kemudian ambil jalan pintas. Ambil jalan pintas, habis itu kemudian dengan cara yang haram pun mereka mau. Kenapa? Karena orientasi dia cuma dunia. Tak ada orientasinya akhirat. Yang haram pun dimakan. Ibu tahu enggak kasus bagaimana kemudian seorang Kapolda menjual narkoba 5 kilogram. 5 kilo, Bu. Awak berharap dialah yang nangkap. Oh, dia pula rupanya. Barang tuh 5 kilo dia perjualbelikan. Allahu Akbar. Gimana itu? Ya begitulah kondisinya. Kita berharap
Karena memang kalau 5 kilo narkoba itu miliaran, Bu. Duitnya banyak di situ. Padahal kalau dipikir gaji dia kan sudah cukup. Tapi manusia begitu memang. Serba kekurangan. Nggak dapat yang ini, pengen cari yang itu. Yang lain, yang itu dan itu. Semuanya pengen. Padahal itu pun sudah cukup dari dia. Sudah cukup untuk makan anak dan istri dia sebagai pekerjaan. Tapi manusia serba kurang. Tak sabar dengan itu. Akhirnya apa? Nyewa tuyul. Ini banyak, Bu. Orang yang kemudian datang ke dukun, datang ke tuyul. Karena saya baru jumpa kemarin dengan orang tuyul, Bu. Uang saya diambil tuyul katanya. Ada saya punya uang saya simpan, diambil tuyul. Langsung saya jawab, saya paling tidak percaya dengan itu, Pak. Itu uang saya itu tadi malam saya letakkan di atas kulkas. Alhamdulillah tidak ada habis. Ibu kalau percaya dengan tuyul, orang beli tuyul itu juga pakai mahar. Ini orang-orang dulu masih banyak yang gitu. Apa? Tuyul. Maka kemudian nanti, Bu, dalam hadis Rasulullah SAW, kita semua ini akan ada, semuanya akan dapat syafaat insya Allah. Tapi akan ada nanti orang yang masuk surga tanpa hisab. Jumlah mereka cuma 70.000. Banyak tidak, Bu? Bukan banyak itu. Rasulullah 1400 tahun yang lalu hidup. Sampai kemudian sekarang, berapa orang yang sudah mati meninggal? Jumlahnya miliaran. Jadi dalam hadis yang sahih dijelaskan, Rasulullah itu kelak nanti diperlihatkan umat Rasulullah itu memenuhi lembah-lembah. Maka kemudian ditanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah engkau senang dengan umatmu?" "Iya ya Rasulullah, aku senang dengan umatku." Maka akan ada nanti mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga itu hisab, masuk ke dalam surga, selamat dia hisab. Ini tanpa hisab. Maka siapa mereka yang kemudian yang masuk surga tanpa hisab itu siapa? Maka dalam hadis Rasulullah, humul ladzina la yatatayyaruna. Mereka itu yang tidak percaya tatoyur. Tahu Ibu tatoyur? Bu, tahu tatoyur enggak? Halo Bu, tahu tatoyur enggak? Tuyul tahu? Nah, ini tatoyur. Tatoyur itu adalah orang yang beranggapan sial. Contoh, ada ndak orang begitu menikah, "Ini nak, kamu menikah ya." Tapi kemudian terbentur dengan bulan Muharram. Ada yang begitu? Terbentur dengan bulan ini. Habis itu dia masuk lagi Ramadan. Habis itu kemudian di antara 2 hari raya tak boleh menikah. Hari raya Id, hari raya Idul Adha. Akhirnya tak menikah-nikahlah orang tuh. Kenapa? Itu yang dinamakan tatoyur, itu beranggapan sial. Itu tatoyur. Ibu mau pergi bekerja, bapak punya peliharaan burung di dalam sanggar. Biasa burung itu kalau pagi berkicau. Biasalah burung berkicau. Cuman ini kicaunya lebih dari yang biasa. Berkicau terus dia. Bapak tuh sudah mau berangkat kerja, sudah mau pergi mendodos ini, tapi tak jadi dia berangkat kerja, tak jadi dia mendodos karena burung di dalam sanggar berkicau lebih dari yang biasa. Nah, itulah yang dinamakan beranggapan sial. Nah, orang yang suka begini itu mereka nanti tidak masuk surga. Tapi orang yang mampu meninggalkan ini, meninggalkan tatoyur, mereka masuk surga tanpa hisab. Humul ladzina la yatatayyaruna wa la yastarquna. Dan mereka apa? Tidak meminta untuk diruqyah. Apa Bu? Meminta untuk diruqyah. Tapi para ulama menjelaskan ruqyah ini kan ada 2. Ada ruqyah syirkiyah,
ada kemudian ruqyah syariah, ruqyah syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Maka kalau ke situ boleh kita meminta ruqyah. Tapi perlu kita ketahui, Bu, bahwa meminta di ruqyah itu sudah lemah imannya. Itu karena memang dia apa? Sudah jarang sekali dia baca Quran itu. Maka kalau ingin ruqyah, Bu, tidak perlu ke orang lain. Cukup kita meruqyah diri kita sendiri. Ada dari sana kemarin datang ke kita, minta untuk diruqyah. Padahal anak ini di pesantren. Saya kan kalau orang datang ke saya, tidak saya ruqyah, Bu. Saya cuci otaknya. Kamu tuh bisa sembuh. Nggak usah dibaca-bacakan sama kamu. Nggak usah, kamu bisa sembuh. Kamu baca zikir pagi, baca artinya, kemudian Al-Falaq An-Nas, sudah cukup. Bahkan sekarang media ruqyah ini dijadikan sebagai tempat apa? Untuk mencari makan. Mohon maaf, ustadz-ustadz ini. Jangan dijadikan ruqyah ini sebagai media untuk cari makan. Tidak boleh. Bahkan sampai sekarang, ibu nanti kalau nengok Facebook, paling banyak itu. Apa paling banyak? Pakai parfum ini, dagangan Anda akan laris. Naudzubillah. Untuk apa itu? Parfum itu ya udahlah. Kalau mau jualan parfum aja. Nggak usah dibumbui dengan itu. Parfum itu apa hukumnya? Bu, apa hukum pakai parfum? Sunnah hukumnya. Nggak usah dibumbu-bumbui dengan ini ruqyah, ini parfum, ini ruqyah. Kalau Anda pergunakan untuk apa namanya? Untuk dagangan Anda akan laris. Syirik itu. Cerdaskan umat ini. Nggak perlu. Kalau mau jualan parfum aja lah. Nggak usah diembel-embelkan dengan yang lain. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, ya nanti kalau orang awam gimana? Akhirnya dia beli apa? Bukankah itu sama dengan jimat? Sama dengan jimat itu. Orang jimat itu kan gitu juga. Akhirnya media parfum itu dijadikan orang jimat. Kan sama. Sekarang fungsi parfum apa, Bu? Hah? Itu pewangi, udah itu aja. Nggak usah yang lain. Pakai untuk pewangi dan kemudian hukumnya sunnah. Kalau orang awam menilai itu berbahaya nanti, makanya dagangan saya tidak laris. Ya udah, saya beli parfum aja lah. Parfum ini kan sudah diruqyah. Tidak usah. Anda tidak laris jualan Anda, dagangan Anda, ya udah, serahkan aja kepada Allah. Nanti kalau disebutkan, disampaikan guna-guna, maka yang timbul dalam hati pikiran kita apa? Curiga kepada orang lain. Itu tidak boleh itu. Oh, itu rupanya yang mengguna-guna saya. Makanya dagangan saya tidak lancar, jualan saya tidak lancar. Selalu berpikiran negatif ke orang lain. Kalaupun itu terjadi, bukankah itu kehendak Allah? Ya kehendak Allah. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW itu memang pernah disihir karena media rambut. Kan begitu, Bu, ya? Karena rambut Rasulullah SAW disimpan oleh Yahudi, lalu kemudian dijadikan untuk menyihir Rasulullah. Maka apa yang dibaca oleh Rasulullah? Al-Falaq An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas. Ya udah, baca aja setiap pagi Al-Falaq An-Nas itu. Kan begitu. Dalam zikir pagi sudah ada itu, Bu. Apa? Nah, jadi kembali kepada tadi, yang nanti tidak masuk surga tanpa hisab, mereka tidak masuk surga tanpa hisab, mereka yang tidak bertatoyur dan mereka tidak meminta untuk diruqyah. Ruqyah itu jalan terakhir. Ibu kalau rasanya ada badan tidak enak dan lain sebagainya, nggak usah diruqyah. Ibu baca Quran aja, zikir pagi aja, ibu sendiri yang meruqyah ibu. Gitu ya, Bu, ya. Jadi kembali kepada tadi, bahwa kemudian dalam rezeki itu, ini yang disampaikan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yakni hadza rizqun qad saqahu Allahu alaik. Ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala
yang memang harus disyukuri. Toh kalau kemudian susah perekonomian kita, susah kehidupan kita, ya udah syukuri saja, lakukan usahanya, lalu kemudian serahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di puncak tertinggi itu tawakal, Bu. Itulah puncak tertinggi akidah seorang Islam, seorang mukmin. Maka Nabi Ibrahim itu ketika dia dilemparkan ke dalam api, tak takut Nabi Ibrahim itu. Bukan api itu yang ditakutkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menangis karena kemudian tersingkap auratnya Nabi Ibrahim. Itu yang membuat kalau api itu sama sekali tak takut, tak menjadi perhitungan bagi dia. Ini sekarang semua serba takut. Nanti ini takut, nanti ngomong begini takut, nanti ngomong begitu takut. Allah semua yang mengatur itu. Ekonomi saya susah, takut. Nanti anak sekolah bagaimana? Allah semua yang mengatur itu. Maka serahkan kepada Allah. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah pertemuan awal di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi membantu Khadijah dalam memperjualbelikan dagangan atau kemudian bekerja dengan Khadijah. Lalu kemudian disampaikan juga bahwa Khadijah mendengar kabar. Apa kabarnya? Bahwa seorang pendeta telah berkata bahwa adalah tanda-tanda kenabian. Jadi ketika dia ketika dia pergi ke Syam, maka karena Rasulullah SAW ini adalah orang yang jago dalam berdagang, maka Khadijah menyewakan seseorang yang membantu Rasulullah. Artinya tangan kanan Rasulullah, namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki. Ini yang membantu Rasulullah. Maka Maisarah ini disampaikan oleh Khadijah. Kamu perhatikan bagaimana Muhammad itu setiap gerak-geriknya itu perhatikan. Disampaikan oleh Khadijah kepada Maisarah. Itu diperhatikan. Jadi yang merekam dalam perjalanan itu Maisarah. Maka Maisarah menceritakan ketika Rasulullah SAW bernaung di bawah pohon, itu kemudian datang pohon menaungi dia. Maka pendeta mengatakan inilah tanda-tanda kenabian. Begitu sudah sampai di Makkah, Khadijah ini kan pengusaha, Bu, levelnya level atas gitu ya. Selain cantik, pengusaha, baik, dermawan, semua ada pada diri Khadijah itu. Maka nanti ketika sampai di Makkah, Khadijah itu mendengarkan ada seseorang. Jadi Khadijah ini pergi kondangan lah. Dalam bahasa kita sekarang pergi kondangan bersama para pedagang-pedagang, ya kelas atas lah ya, bersama kawan-kawannya. Tetapi di dalam kondangan itu ternyata ada yang berkata, akan datang nanti seorang nabi dari orang Arab Quraisy yang paling baik, yang paling terpuji akhlaknya. Maka semua mereka berpikir, siapa yang paling baik akhlaknya, yang paling terpuji, yang paling dermawan, yang paling punya adab? Siapa itu? Yang gelar Al-Amin itu, gelar Al-Amin itu siapa? Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sudah diketahui Khadijah, Bu. Oh ini rupanya ciri-ciri kenabian. Berarti mungkin dia itu. Jadi nanti begitu kemudian kita persingkat cerita ini, kisah ini, nanti Bu, yang melamar itu bukan Rasulullah, tapi justru Khadijah. Jadi Khadijah ingin menikah dengan Rasulullah SAW. Ini awal kisah terjadinya nanti pernikahan mereka sampai kemudian di umur yang ke-25 tahun. Maka dipanggil Rasulullah SAW, disampaikan niat Khadijah bahwasanya Khadijah itu ingin menikah dengan Rasulullah SAW. Maka gayung bersambut, Rasulullah kemudian mau. Jadi banyak yang ingin orang menikah dengan Khadijah ini, tapi Khadijah tak mau. Khadijah ini sudah 2 kali menjanda, Bu. Sudah berapa? 2 kali baru menikah dengan Rasulullah. Banyak orang yang suka dengan Khadijah ini. Bagaimana tak suka? Cantik, punya adab, dermawan,
pengusaha, ngongkang-ngongkang kaki aja udah nggak perlu bekerja. Nah, ini maunya laki-laki sekarang ini, oh pengen istri yang kaya raya gitu kan. Tapi Rasulullah tidak manja seperti itu. Maka dalam pernikahan mereka, Rasulullah tetap bekerja, Rasulullah tetap pergi ke pasar. Maka Khadijah ini wanita terbaik sepanjang sejarah dalam hadis Rasulullah SAW, yang menikahinya adalah Rasulullah SAW. Ini impian ibu-ibu nih, Khadijah ini. Ada enggak Khadijah seperti itu sekarang? Ya mudah-mudahan ada. Maka ibu-ibu kalau ditanya, ibu-ibu ingin seperti siapa? Khadijah. Ibu-ibu nggak mau seperti Aisyah. Kenapa? Kalau Aisyah dipoligami, kalau Khadijah tidak. Makanya ibu-ibu seperti ingin Khadijah. Tapi Khadijah itu, Bu, jangan hanya sekedar dilihat dari situ saja. Ada juga yang lain, adabnya, akhlaknya. Bagaimana kepada Rasulullah adabnya Khadijah itu? Maka Abu Thalib menjelaskan, diutus tuh, Bu. Diutus apa? Diutus untuk melihat bagaimana Khadijah ini dalam rumah. Maka Abu Thalib mengutus seseorang melihat seperti apa Khadijah ini di dalam rumah. Apa kesimpulan cerita yang bisa disampaikan oleh perempuan, oleh seseorang yang menyelidiki ini? Maka disampaikan kepada Abu Thalib bahwasanya Khadijah itu, Bu, sebelum Rasulullah SAW pulang ke rumah, itu sudah dibukakan oleh Khadijah rumah. Jadi baru kemudian sandal Rasulullah terdengar oleh Khadijah, itu rumah sudah dibuka. Ibu kira-kira begitu enggak? Hah? Sudah berkali-kali, assalamualaikum, 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 belum juga dibuka-buka. Bahkan kemudian yang membuka siapa? Pembantu. Maka jangan salahkan kalau cinta suami berpindah kepada pembantu. Kenapa? Karena begitu dia pergi, yang menutup pintu siapa? Begitu dia sudah pulang, yang membuka pintu siapa? Pembantu. Wajar cinta segitiga terjadi di rumah. Maka sebelum Rasulullah datang, itu sudah diperlihatkan adab akhlak Rasulullah. Baru langkah kaki itu sudah dibuka dengan senyum termanis, wanita tercantik, wanita dermawan, senyumnya Masya Allah, tentu senang, Bu. Ini ibu kalaupun buka pintu, buka langsung ke kamar gitu. Maka ibu-ibu kalaupun menyediakan minuman teh misalnya, bapak-bapak yang suka minum teh gitu kan, bolehlah mungkin pembantu membuat membuat teh tersebut. Tapi yang menyuguhkan jangan juga pembantu. Siapa yang menyuguhkan? Ya kita. Kita yang menyuguhkan minuman itu. Ya mungkin kita dari segi ekonomi bagus ya. Nah, sehingga kemudian kita punya pembantu. Jangan semuanya serba pembantu. Yang memberikan pakaian yang sudah digosok jangan pembantu. Yang memberikan minum, menyediakan minum untuk suami jangan pembantu. Yang memberikan makan, menyediakan makan untuk suami jangan pembantu. Siapa? Kita sebagai istrinya. Maka keharmonisan dalam rumah tangga, dalam hadis Rasulullah SAW itu kan, Bu, kalau bagaimana hadis Rasulullah SAW dalam apa itu? Dalam makanan kan? Makanan, kalau Rasulullah makan, maka kemudian kata Rasulullah, hendaklah engkau menjilat tanganmu atau engkau jilatkan kepada orang lain. Kan ada hadis seperti itu tuh. Engkau jilat atau engkau jilatkan kepada orang lain. Kalau kita lihat hadis ini, ibu-ibu ya, susah kita mengamalkannya. Gak mungkin ibu habis makan tempoyak durian sama patin, lalu datang ke rumah Pak RT. Halo, assalamualaikum Pak RT. Ini saya ingin mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Pak Hatta nih. Tolong jilatlah tangan saya Pak RT. Bukan di situ masalah itu. Itu hadis diamalkan dalam rumah. Jangan dibawa keluar rumah, cari masalah. Di dalam rumah. Maka suami, nah itu dia. Kalau sudah makan, jilatkan tangan kepada istri. Mohon maaf, istri jilatkan tangan kepada suami. Itu hadis ini. Ini 18 tahun ke atas nih.
Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Khadijah yang sebenarnya. Bahkan ya Rasulullah yang kemudian kemarin disampaikan oleh guru kita sedang maulid itu kan. Semua harta saya tak ada lagi ya Rasulullah kecuali kain kapan. Terus apa? Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau butuhkan tulang belulangku ini untuk dijadikan jembatan menyeberangi berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka saya rela ya Rasulullah, saya ikhlas ya Rasulullah." Maka baju Khadijah yang sebelumnya kaya raya, bangsawan, seorang yang kemudian konglomerat, tapi ketika hidup bersama Rasulullah itu menjadi kehidupannya tidak seperti biasa lagi, karena dia korbankan semua perjuangan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sadar bahwa harta itu tidak akan dibawa mati, yang kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian menjadi menjadi penolong bagi kita. Ini terkadang mohon maaf istri sudah marah, sedikit-sedikit sudah marah. Kenapa? Suaminya ngirim uang, sering ngirim uang ke ibunya gitu kan. Kok ibu saya nggak sering dikirim, kok ibunya terus gitu kan. Padahal sedekah terbaik itu kepada keluarga. Suami juga sebenarnya harus sadar, ya udah istri kita juga dia punya hak juga, dalam artian ya udah sesekali bagi juga, jangan semuanya kepada kita sebagai seorang suami. Tapi seorang istri tidak boleh cemburu. Kalau pencarian itu adalah pencarian suami, maka kemudian tak ada hak bagi kita untuk komplain. Karena kenapa? Karena dia punya ibu, dia punya orang tua yang kemudian dia belanjai. Siapa? Si suami. Maka kemudian berikan. Kalau ingin menjadi Khadijah, ya Khadijah itu seperti ini. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini sudah cukup tentang jadi disinilah nanti pertama pertemuan Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah ikut bekerja dengan Khadijah, dan nanti sampai di usia yang ke-25 tahun maka Rasulullah itu menikah dengan Khadijah. Dan Rasulullah tidak menikah sesudah itu. Sampai kemudian kapan? Sampai kemudian Rasulullah Khadijah wafat. Dan Khadijah wafat itu masih ada juga harta yang dibagikan kepada ahli waris mereka. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini kita cukupkan sampai di sini saja dulu tentang perkawinan Khadijah. Ini belum selesai. Insyaallah kalau ada kesempatan kita sambung dengan waktu.